hormati teman-teman, Bapak dan Ibu guru dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Terima kasih bisa hadir di ruangan ini, ruang rapat ya di SMK Negeri 1 Tangerang dalam rangka untuk kegiatan diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah, kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 gitu ya, atas nama saya. Jadi saya sebenarnya dulunya di SMK Negeri 1 Tangsel masih sebagai guru Bapak Ibu ya, sebagai guru. Nah, kemudian sekarang pindah tugas di SMK Negeri 1 Tangerang sebagai kepala sekolah, tapi kegiatan guru penggeraknya tetap harus berlanjut gitu. Nah, seharusnya pengimbasan yang sudah saya sampaikan ini, yang sudah saya dapatkan ini materinya diibaskan di sekolah asal. Tapi nggak mungkin juga, saya sudah diibas ini, jadi saya sampaikan ke teman-teman di sini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Itu ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, yang pertama mungkin, nah ini. Ya. Kira-kira Bapak dan Ibu pernah melakukan kebiasaan positif dalam kelas nggak? Kira-kira seperti apa? Ini pertanyaan pemantik dulu nih. Nah, Bu Mimin atau mungkin Bu Feni, atau mungkin ya kebiasaan positif yang sudah dilakukan dalam kelas, atau Bu Farah, siswa. Jadi pada saat Ibu atau Bapak mengajar dalam kelas, kebiasaan positif yang sudah Ibu atau Bapak lakukan seperti apa? Misalnya contohnya. Misalnya apa gimana? Bu Sri ya, coba Bu Sri gimana kira-kira? Kalau saya biasanya begini, terutama untuk jam-jam yang sudah lewat dari pukul 12 istirahat kedua, Ya. itu biasanya kan kondisi siswa itu sudah agak membosankan ya. Nah itu di awal-awal di pertemuan pertama itu di pembuka itu biasanya saya mancing mereka untuk bergairah dulu gitu, bergairah, kemudian mereka juga bisa fokus pada pelajaran ya dengan cara memberikan pertanyaan atau memancing mereka untuk bersemangat dengan cara kadang saya suka ini juga sih memberikan semacam stretching ya, gitu. Oke. Semangat untuk mereka bergairah lagi untuk belajar. Baik. Berarti Karena sudah agak lelah. Bu Sri udah sering lah bantu ya untuk budaya positif berarti. Ya lumayan ya, guru senior gitu ya. Atau mungkin yang lain Bu Feni apa kira-kira budaya positif yang sudah lakukan di kelas? Kalau di kelas kebetulan pelajaran saya itu nggak pernah ada di jam pertama ya Pak ya. Oke. Ya nggak pernah ada di jam pertama. Kebanyakan jam belajar itu di jam siang setelah istirahat kedua. Nah, setelah istirahat kedua. Nah itu kan anak-anak kalau di jam istirahat kedua masuk kembali itu kayaknya semangatnya agak kurang. Semangatnya kurang, kemudian loyo. Nah saya biasanya kalau masuk explain dulu, penyegaran dulu. Mereka saya suruh bangun dulu, semua berdiri, saling berhadapan karena kita nyanyi bareng lagu anak-anak Pak. Kemudian nanti diganti gitu. Misalnya nyanyi bareng-bareng Kopi Sayur Bunda. Kemudian mereka harus bermain ekspresinya, kemudian ada gerakan sambil berpasang-pasangan bersama temannya nyanyi bareng. Kemudian nanti kata topinya saya ganti Pak. Kenapa gitu ya? Misalnya gitu. Nyanyi lagi bareng-bareng. Akhirnya seger lagi, baru belajar lagi. Berarti hampir sama dengan Bu Sri tadi ya, ada speaking dulu ya. Ya, speaking selalu ada. Oke. Kalau yang lain mungkin gimana? Ibu budaya positif yang sudah dilakukan selain speaking lah? Kalau saya karena seni ya, cuman tahun yang sebelumnya, kalau tahun ini kan kebetulan kebanyakan saya jam pertama terus, jadi anak-anak alhamdulillah masih semangat gitu. Biasanya kalau misalkan anak-anak udah pada boring gitu, pas pertama masuk jam-jam siang nyanyi dulu Pak, lagu nasional satu, lagu daerah satu. Jadi menguji ngetes mereka juga nih, hafal nggak nih lagu daerah, tahu nggak nih gitu. Karena berkaitan dengan hafal Ibu ya. Iya. Itu aja kalau saya. Ya oke. Bu Mimin. Agama. Bu Mimin lah, saya aja ya. Sholat berdoa. Sholat ini doa. Iya itu juga boleh. Hafalan surat tadi. Doa kan kalau doa kan suka hafal doa masuk ruangan. Kalau ini Bapak dan Ibu kalau mengajar di
jam pertama, tapi nggak harus jam pertama sih ya. Iya. Di awal kita masuk kelas itu sering berdoa dulu nggak? Iya. Nah, itu salah satu budaya positif yang sudah dilakukan ya. Itu luar biasa. Berdoa, ya itu salah satunya. Ya mungkin ya insya Allah lah, saya yakin untuk di sini sudah luar biasa berpengalaman dalam mengajar gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya budaya positif yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu kan, sudah lakukan, kemudian tinggal dilanjutkan, dan mungkin nanti ada beberapa kegiatan atau mungkin budaya positif yang oh iya harus seperti ini, atau tadi seperti Bu Fena sama Bu Sri bilang itu ice breaking itu hal yang baik sebenarnya dilakukan, tapi kadang-kadang dilupakan, kadang-kadang dilewati saja kan gitu. Saya kemarin sudah 3 kali supervisi Bapak dan Ibu guru, ada dari FPP ada ice breaking atau yel-yel kan ditulis pada FPP, tapi pada saat pelaksanaan dari awal sampai akhir tidak ada dilaksanakan. Itu mungkin terlupakan. Padahal itu penting sekali ya, penting sekali Bapak Ibu. Dan ini saya sharing saja pada saat kegiatan CGP ini itu fasilitator saya maupun PP saya atau pelajar praktik itu, atau mungkin juga namanya narasumber ya, instruktur itu dia itu selalu menyisipkan namanya ice breaking. Pasti kita lagi ngobrol-ngobrol begini nih, ice breaking dulu. Nah seperti itu contoh. Ya, baik. Kemudian nah ini kita lanjut ke konsep inti budaya positif ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi konsep inti budaya positif itu yang pertama itu ada disiplin positif. Ya, disiplin positif. Insya Allah seperti hadir tepat waktu dalam kelas, kemudian pulang juga tepat waktu, disiplin dalam berpakaian, dan lain-lain. Banyak sekali disiplin-disiplin yang memang bisa kita lakukan di sekolah sebagai contoh, kita sebagai guru gitu ya, agar anak-anak kita itu bisa lebih baik lagi ya. Kemudian yang kedua ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan ya. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima peran kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nanti saya akan putarkan ya video demonstrasi kontekstual. Tadi mungkin sudah sekilas dilihat ya, apa saja yang saya lakukan dalam kegiatan guru penggerak. Itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa juga menerapkan. Oh ini apa yang sudah saya lakukan benar nggak sih dalam menangani siswa yang bermasalah, terutama Bu Sri ya. Bu Sri kan membantu BK ya, kan bukan BK lagi, BK sekarang. Nah, membantu BK untuk menangani siswa yang bermasalah. Kira-kira seperti apa? Bahkan saya juga kemarin ikut menangani siswa ya Bu ya. Si siapa terakhir itu ya? Akbar, kemudian yang si Hafiz kan gitu ya. Nanti kita seperti apa penanganannya? Baik. Berikutnya, nah ini teori kontrol ya. Ini ada 4 cabang. Yang pertama, guru tidak dapat mengontrol murid. Ya. Kemudian yang kedua, tidak semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi walaupun kita memberikan penguatan yang positif ke anak, itu belum tentu efektif. Menurut kita baik dan memang baik faktanya, tapi belum tentu efektif dan bermanfaat juga. Kemudian yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah, tidak dapat menguatkan karakter. Kemudian berikutnya, orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa. Nah ini penting juga nih. Kita sebagai guru dewasa ya, dianggap dewasa. Kemudian murid-murid kita kan di bawah 18 tahun itu masih dianggap anak-anak gitu ya. Nah kita walaupun demikian kita juga tidak boleh tidak memiliki hak untuk memaksa mereka gitu ya. Nah, berdasarkan teori kontrol itu kebutuhan dasar manusia, di mana menyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Nah, kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar.
murid maupun kita juga sama sebenarnya, bukan hanya murid. Kita sebagai guru juga punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu apa? Senang ya. Kita pengen senang nggak sih? Iya. Pengen happy kan dia? Iya, happy. Iya nggak? Gitu kan senang, kita ngobrol bareng, kemudian dari kita curhat-curhatan cerita itu biar senang juga kan curcol. So kalau nggak diceritain juga gerembeng aja kan gitu ya. Benar. Kita kan tadi kita ngobrol bareng sharing. Kenapa? Sendiri. Ya kita kan ngobrol bareng kita udah oh iya bikin happy senang. Itu kebutuhan dasar manusia juga. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Nah, ini pasti ya. Cinta dan kasih sayang kita membutuhkan juga. Ya. Cinta. Kemudian bertahan hidup sudah jelas. Kemudian kebebasan dan penguasaan. Sudah ada 5 ya. Nah, berikutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini nilai kebajikan. Kemudian, ini disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ini bapak siapa ibu? Bapak ibu? Ya, Boleh. pertama ya. Iya, Menteri Pendidikan pertama dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara juga sudah kita ketahui dan kita gunakan dalam dunia pendidikan. Bahkan slogan pendidikan apa ya? Mungkin bapak ibu masih ingat? Apa? Yang kita pakai? Nah, tuturi ada apa artinya? Kita tahu ya. Mengikuti Kan ada Ingarso, Suntuloyo, Iya. Imadio, Karso dan Tuturi ada yang ini kalau Pak Jojo. Pas Pak Jojo. Terus tujuan gua. Iya. Jadi apa? di depan memberi teladan, ya kan. Kemudian di tengah memberi semangat gitu kan. Nah, di belakang memberi dorongan. Nah ini bentuk keyakinan kelas, nanti ada videonya ya. Nanti akan saya putarkan contoh-contoh video yang sudah saya lakukan dalam kegiatan TGP Angkatan 7 ini ya. Masih info. Nanti ya di belakang saya sampaikan dulu. Kemudian, ini motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik. Menurut Bapak dan Ibu, apakah motivasi anak ketika melaksanakan piket kelas? Nah, ini wali kelas semuanya tetap ya, Bu ini wali kelas. Wali kelas ya. Nah, kira-kira kalau anak-anak piket itu Harus disuruh Pak. harus disuruh harus dipaksa ya? Iya. Harus denda Pak saya. Ibu wali kelas berapa? Mas 12 12 ke atas ya? Jadi anak itu kalau misalnya nggak ada denda dia nggak mau piket. Ya gitu. Harus denda gitu ya. Berarti Berarti ini selalu diperintahkan pasangan itu. jadi motivasinya karena Kurang. ada dendanya. takut. Karena ada denda. Kalau Bu Feni gimana? Kalau Bu Tapi Feni kalau saya rasa tergantung siswanya kali Pak. siswanya. Ibu Ada yang memang saya wali kelas 12 beda ketiga. oh BDP. Jadi pada saat piket itu kalau dilihat motivasinya ada yang karena terpaksa karena terjadwal. Kebanyakan. Nah ada sih memang yang sadar dia bahwa oh ini memang tugas saya nih. Iya, iya. Kebanyakan Kita sadar diri terpaksa. bahwa ini untuk kebersihan kelas dan kepentingan bersama. Saya rasa diri itu sendiri tergantung siswa. Oh, Ada yang terpaksa, ada yang memang di Iya. kelas memang Yang ada aktif, yang nggak merasa. masing-masing beda ya. Iya, Beda. iya. Karena setiap Kalau yang terpaksa ada juga ketika Mayoritas, ada ya. musik, ada motor gitu. Tapi memang peran wali kelas itu penting juga sih sebenarnya. Iya, Perannya. Sangat penting ya kalau saya kemarin lihat juga di kelas AKL kalau nggak salah itu ya. Yang paling pojok dia dekat gedung baru, Gambar Bernok. Itu di depan kelasnya itu selain rapi bersih ada bunga-bunga. Ya mulai itu ada satu kelas di mana. Dua kelas. Dua kelas. Saya senang. Siapa yang nanam? Ya bagus. Iya, saya bilang, Kalau sholat Saya juga. Pak, Iya. kalau saya menyiapkan buku jurnal sikap. Jadi Oh, buku gitu. Jurnal sikap. Jadi ketika saya masuk kelas, setelah absen, saya perhatikan kalau kelasnya kotor, saya tanya yang piket siapa. Kemudian kalau misalnya kelasnya kotor, yang piket maju. Kemudian isi buku jurnalnya. Jadi di situ ada kegiatan namanya siapa, hari tanggal berapa namanya siapa, kemudian apa
apa ya, saya lupa itu kolomnya. Kemudian nanti Tapi itu dilakukan di semua kelas atau dilakukan di semua kelas. bukan wali ibu aja ya? Bukan hanya di TK, di semua kelas. Jadi sehingga kemudian nanti ada pembinaannya apa, kemudian butir sikapnya apa, bisa butir sikapnya tanggung jawab, berarti dia bisa bertanggung jawab dan tidak. Nah itu nanti kalau namanya sering masuk di buku jurnal sikap, itu akan mempengaruhi nilai. Nah kalau namanya sering masuk, sehingga ketika saya minggu depan masuk lagi, mereka tuh kelasnya bersih. Ya seperti itu. Jadi ada buku jurnal sikap untuk motivasi mereka sih. Ya, saya dulu waktu tadi yang dilakukan event juga, waktu saya masih ngajar di jam pertama ya. Di jam pertama walaupun sudah ada petugas piket, karena jam pertama itu kan tahu kondisi awal ya, kondisi awal kelas. Ketika kondisi kelas itu memang belum rapi, ya belum bersih gitu, saya memang biasa meluangkan waktu saja sekitar mungkin 10 menit, 15 menit, memaksa mereka untuk membersihkan gitu kan. Jadi mulai sebelum bersih. Iya, betul. Jadi nggak masalah, mereka ya terbuang waktu. Tapi itu salah satu budaya positif juga yang memang baik juga. Baik, nanti pelajaran kita atau materi. Ya udah. Bude ya. Bagi ya. Bapak menambahkan sedikit ya, Boleh. nanti buat teman-teman juga bisa buat jurnal sikap, misalnya nanti dibuat dalam bentuk tabel, nomor berapa, waktunya, kapan, hari apa, jam tanggal berapa, nama peserta didiknya siapa, catatan perilakunya misalnya tidak menjalankan piket, kemudian butir sikapnya, kepedulian dan tanggung jawab, kemudian keterangannya sosial ya, tindak lanjutnya pembinaan seperti itu. Nanti mereka suruh tanda tangan. Ini aja Bu yang Bu Feni. Udah bikin. Itu ada di administrasi wali kelas. Iya. Itu sudah punya Pak. Sudah punya ya? Cuma mungkin memang belum mengisi, beberapa yang belum mengisi. Oh gitu. Ada sih sebenarnya sudah Pak. Ya nanti itu tinggal dilaksanakan aja. Ya. Kalau saya tersendiri dia, tersendiri ada di Admin wali kelas sudah pada punya kan semuanya ya? Punya Pak. yang dulu aja. Yang dulu ya. Oke. Lanjut ya. Iya Pak. Baik, nah ini berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin ada yang seperti ini ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita berperilaku, bertindak itu seperti itu. Yang kedua, memang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira kalau kita dari 3 tampilan ini, 3 motivasi perilaku manusia yang membuat Bapak Ibu nyaman, kira-kira pasti Bapak Ibu pernah melakukan ini ya. Saya bertindak seperti ini atau berperilaku seperti ini karena mungkin kalau saya nggak nyaman nih, atau saya menghindari hukuman nih, atau mungkin yang lainnya. Kira-kira ada nggak Ibu bertindak atau Bapak bertindak di luar dari 3 motivasi yang ada di depan ini? Pernah nggak? Pasti seperti itu ya. Nah, ada. Maksudnya gimana kira-kira? Kalau saya sih biasanya misalkan dari pilihan ini yang ketiga. Yang ketiga ya. Nah itu ya, yang baik yang ketiga ya. Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka. Kebanyakan yang lain. Nanti yang positif seperti itu. Gitu. Baik, luar biasa. Ini hebat-hebat sih guru-guru di sini. Mantul pokoknya dia, mantap. Iya Pak Jojo ya. Nah ini berikutnya. Ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ini kalau hukuman udah jelas, kita udah sering dengar ya, hukuman, kemudian konsekuensi juga beberapa kali mungkin paham juga lah maksudnya. Nah kalau restitusi pernah dengar nggak Bapak Ibu? Pernah nggak restitusi? Aku baru dengar sekarang ya. Nanti kita lihat ya. Ini menariknya nih. Nanti kita lihat. Nah, yang pertama hukuman itu bisa yang tidak terencana atau tiba-tiba saja, ya. Kemudian ada dibuat oleh guru, ya hukuman dibuat guru aja, kita buat hukuman seadanya aja, sekena-kenanya. Kemudian murid itu tidak dilibatkan, ya nggak? Kita menghukum misalnya anak, ya contoh misalnya tadi Bu Mimin, anaknya nggak piket, denda 5.000. Nah pada saat membuat hukuman itu spontan aja kan, nggak rapat dulu sama teman anak-anak, kira-kira kalau nggak piket apa nih konsekuensinya? Oh ya denda ini
sekian ya. Kalau setuju semua ya nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang guru wali kelas aja. Tapi emang nggak pernah sampai terjadi sih. Nggak pernah. Ancaman doang. Iya. Tapi kan di awal berarti. Ya, Iya. Tapi kalau disepakati. kalau disepakati nggak masalah. Nanti namanya Mereka disepakati. kalau kesepakatan itu nggak masalah. Iya, iya. Misalnya kita rapat, kita dalam pertemuan pertama ke anak-anak sampaikan bahwa nanti kalau nggak piket ada sumbangan misalnya 5.000 ya, sepakat sama kelas oke ya udah. Berarti komitmen harus dilaksanakan, gitu nggak masalah. Terus anak juga suka bertanya gini, terus tuh uangnya kemana? Masuk uang kas lah. Nah, apalagi sudah ada uang kas. Nah, termasuk uang kas juga. Ini saya nggak tahu di sini. Masing-masing wali kelas punya trik sendiri ya. Nominalnya berapa, kemudian pengumpulannya bagaimana, itu apakah tiap hari atau tiap minggu. Nah, kira-kira coba kalau uang kas bagaimana uang kas? Kalau survei ada apa? Uang kas TKL ya Pak ya. Jadi kalau untuk TKL uang kas itu berdasarkan kesepakatan mereka maunya berapa. Berapa ya? Kalau ibu berapa? Jadi seminggu 5.000, satu hari 1.000, 1.000 1.000. ya. Oh, gitu. Sama kalau ibu. Sama ya? Mau 3.000 per hari atau Ibu? seminggu? 3.000 So? selama minggu. Oh, sampai betul. Karena dia berat. Soalnya untuk apa sih? Jumat, Jumat ya. Iya, dia itu untuk beli galon Pak. Halo. Oh, karena ya cepat pulang ya. Iya. Iya. Terus untuk fotokopi. Oh, ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada yang dibebankan, jangan ada yang merasa terbebani dengan kesepakatan sudah. Nah, itu nggak masalah. Gitu. Nah, berikutnya nih ya konsekuensi. Nah, ini terencana, ya rencana ini bedanya hukuman. Nah, kalau konsekuensi terencana sesuai dengan peraturan sekolah, ya kita buat peraturan sekolah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, guru hanya memonitor. Kalau ini konsekuensi. Jadi murid nggak nyaman juga kadang-kadang, gitu kan. Ini sudah ada contoh misalnya gini, tatib ya mungkin Bu Sri tahu lah. Dan mungkin ya harusnya teman-teman Bapak Ibu guru dan wali kelas juga tahu tata tertib sekolah itu seperti apa. Sudah pegang belum? Itu tahu pegang nggak? Tatib peraturan dan tatib sekolah. Ada di itu di Di kelas kan Pak. Oh, Di kelas. kelas. Nah, Pagi. itu kan sudah direncanakan ya. Sudah direncanakan, kemudian sudah disosialisasikan juga ke anak-anak ya. Tapi memang ada poin-poin yang memang membuat murid nggak nyaman kan gitu ya. ada Tidak kemarin nyaman. Contoh misalnya ada diskorsing atau apa gitu ya. Ini rambut. Oh, rambut juga. Rambut, Iya, ya. yang langsung. Sering bandel. Jadi Langsung ininya potong. gini Pak, kalau mau gunting rambut tobat dulu, katanya jangan langsung digunting, katanya gimana? Rasanya ya. Betul. Itu belum sekolah udah bu udah gitu kan itu. Oh, iya, cuman Pak Dilo ya kalau nggak Pak Dilo yang di depan ya. Pak Dilo. Gunting, jadi guntingnya ini asal-asalan, jadi anak Emang sengaja biar rapi. Tapi nggak Jadi salah. dia perhatikan itu masukan ya. Iya, betul. Enggak, saya termasuk anak saya kan beda gitu kalau ini rada gaya-gaya. Udah itu benar resiko bilang ke bapak ke ibu. Ini resiko kan ini peraturan kembangannya. Iya sih katanya. Tapi ada bapak juga. Nggak ngerti, tapi yang nggak ngerti kamu yang pengen gaya kan beda peraturan. Kan ibunya juga kan di sana juga sama yang paling terakhir di sini. Iya. Ini malah kamu. Iya. Dua-duanya anak saya kena dulu di rambut emang rada-rada iseng dulu. Iya. Gua pernah sekolah dua-duanya masalahnya rambut. Tahu juga ya. Cowok ya apa Cowok dua-duanya. Sebenarnya Bahkan gini saya lihat beberapa anak-anak yang cewek juga kan mereka pakai kerudung ya. Nah, ada yang mungkin geram dan sebagainya dibuka lah. Merah semua rambutnya. Iya, kalau gaya apa anak-anak? Banyak. Kalau lagi Iya banyak. Coba buka aja maskernya Pak. Lipstick semua. Oh saya pernah dapet itu tuh. Jadi kalau cewek itu 12 pakai kafe lali. Makanya SMP. masker PDP. itu. Nah, makanya pilih PDP saya pernah. mending buka masker ya. Kalau belajar. Bermerah banget itu. Akhirnya positif sudah. Saya sampaikan ke Bu siapa? Saya Ibu ya. Ibu sama ada dua. Ibu Bu Yeni sama Bu Tuti. Kebetulan. Nah, pokokin. Ini Bu. Kalau ibu sama namanya anaknya? engine. Enji betul. Enji sama satu lagi si Devinya pakai tulipan. Gitu ya, nggak apa-apa. Memang kalau misalnya kita sudah sepakati, oh ternyata memang nggak boleh loh pakai lipstick misalnya itu anak-anak kita. Nanti kalau misalnya ada pendapatan seperti itu, apa konsekuensinya? Kita juga nggak bilang langsung kamu boleh nggak bisa pakai marah gitu. Oh iya, harus dihapus misalnya. Kemudian saya nggak akan mengulangi lagi gitu. Nah, indikatornya apa sih? Memang kita agak sulit sekarang semua udah pakai masker ya. Pakai masker semua. Saya kalau masuk kelas info Bu Rifa ya. Iya, betul. Bu Rifa ya. Matematika
itu pasti saya terbuka. Ketika saya bersih saya bisa buka. Lihat itu kalau sudah nggak bersih itu nggak ada lipstick, pakai lagi ini. Karena memang kita kadang-kadang agak sungkan atau agak apa ya, agak nggak mau. Coba aja lah apa pakai masker gitu kan. Padahal di balik itu sudah. Dari sini dari atas masker ke atas sudah kelihatan juga si anak itu halus begini, alisnya kemudian tebel beda. Pas piknik kita coba banget gitu kan. Piknik kelas 3 coba enggak. Oh gitu ya. Kelihatan nih dia. Iya, ya mudah apa gitu. Gaya. Baik, nah ini sekarang poin yang ketiga. Nah ini restitusi. Ada 2 poin ya. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita ciptakan suasana atau kondisi sehingga ketika murid melakukan kesalahan dia bisa memperbaiki, gitu. Bisa tahu oh ya ini yang saya lakukan salah. Nanti dia akan cari saya harus bagaimana, kemudian harus ngapain setelah ini, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Nanti akan saya tampilkan videonya untuk yang restitusi dia. Berikutnya poin kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah ini 5 posisi kontrol dalam restitusi. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa apa namanya bisa menilai diri sendiri. Kira-kira saya masuk yang mana? Saya yang mana nih? Apakah sebagai yang pertama apakah saya sebagai penghukum itu ketika ataukah yang kedua bisa sebagai pembuat merasa bersalah gitu kan, kamu nih gimana sih? Nah itu kan, gitu kan merasa jadi aduh jadi aku jadi merasa bersalah gitu ya, atau sebagai teman kan, gitu kan? Ini kontrol juga sama, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah ada 5 posisi kontrol yang mungkin nanti bapak ibu bisa memposisikan mungkin saya sebagai penghukum nih, tiba-tiba ketika ada salah saya hukum, kamu langsung lari ke lapangan, kamu langsung bersih WC misalnya gitu kan, atau mungkin membuat merasa bersalah, dia sih nggak hukum sebenarnya, cuma dulu kamu coba lihat tuh gara-gara kamu jadi begini gitu ya, nah itu seperti itu kan bisa membuat anak wah iya saya salah nih gitu kan, atau mungkin sebagai teman kita ngobrol kenapa sih gitu kan, bisa juga ya, ada sebagai mantan ataupun manajer. Baik, nah ini selanjutnya ini segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusinya terus saya tampilkan videonya ya, demonstrasi saya bagaimana itu proses segitiga restitusi. Ya. Nanti ada 3 ya. Yang pertama ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan dulu, ya, dia itu salahnya apa, kemudian biar dia yang menyampaikan, oh ya saya mengakui bahwa saya melakukan kesalahannya ini, gitu, ya. Kemudian ada namanya menstabilkan identitas, ya. Kemudian menanyakan keyakinan, ya. Pada saat validasi tindakan yang salah, kemudian ada poin pertanyaan seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tanyakan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kemudian pada saat menstabilkan identitas, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita nggak langsung menjudge saja. Oh ya, setiap orang pasti punya kesalahan. Saya juga pernah, gitu kan. Ya, kemudian sampai juga kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, bahwa kesalahan itu mungkin pernah dilakukan oleh orang lain, gitu. Nah setelah itu baru menanyakan keyakinan. Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Kemudian memperbaiki dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya udah banyak juga nih, 30 menit. Apa? Videonya? Iya putar. Oke, refleksi, pertanyaan, titik. Ya. Oke. Selesai. Nah, sekarang kita Ibu mau ngambil itu. Iya. Materinya. Boleh. Iya, materi yang tadi tuh. Nah, boleh. Udah apa-apa.
Identifikasi ini boleh. Hmm. Ini kali ya, ini kali ya. Iya. Nah, oke, ini sekarang Nah, saya. biar ke materi ya. Hmm. Kelihatan nggak sih? Sini. Ada di belakang ya? Nah, biar kelihatan Oke. materinya. Oke. Ya. Sip. Oke, nah sekarang saya putarkan ini ya, saya putarkan video demonstrasi kontekstual. Ini ada beberapa video dasar. Ini penerapan segitiga revisi. Ini satu video aja. Sebenarnya ada 4 sih sebenarnya. Cuman kalau kebanyakan nanti ibu nanti ke bawah ngimpi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesemsem. Kesem-sem dengan apa, Kak? Atau dua lah ya, dua video lah. Oke, ini saya bikin konsepnya seperti berita. Ya. Saya masih di Tangsel ya. Dari provinsi Banten. Ketika kita berada di depan kelas, di depan siswa, seolah kita adalah orang yang paling Nestan ini, kalau di sini kan Nesta ya. Iya. Ini Nestan ditambahin endor karena Tangerang Selatan. mereka harus Pas saya juga baru tahu di sini, oh di sini kok Nesta, artinya Nestan itu ngikutin sebenarnya. Ngikutin ya, karena kan baru Nestan itu. mereka harus berjalan ke arah mana dalam belajar. Mari kita lihat video ini. Ini pada Langsung ada selatan. Iya, Tangerang Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar informatika di sana. Batiknya. Iya, batik dulu. Dikasih nih mas. Kalau di sana dikasih nggak boleh sendiri. Udah ada seragam ada 3, 4 batik. Setiap tahun dikasih gitu. Oke, nah, pada minggu lalu kita belajar. Iya saya kalah. TM. Si Ucup Teater. Pokoknya masuk ke Ada juga siapa? Barangnya. Lu barang. apa Bumin Cianjur. Cianjur Masukkan lagi kan. Nanti boleh kalian lakukan baik secara individu ataupun secara KL apa? gitu ya. KL tuh kuliner. Kuliner. terus sama dengan SMK 3 ya? Iya. Misalnya ada Betul. buku gitu. Tapi enggak, kita teknik. Teknik. Listrik, elektro, mesin, ada kuliner sama akuntansi ya kayaknya. jurusan kuliner enak ya. Iya. Pada saat prakteknya bu Banyak makan. Banyak makanan tuh. Ya gini-gini banyak yang mungkin orang dikasih aja. Itu di ruang kelas apa di kantor? Ini ruang lab komputer. Saya kan ngajar komputer nih. Iya, informatika saya ngajar informatika. Oke, silakan. Siapa yang mau membuat tugas secara berkelompok, secara Nah ini ketika penugasan memberi tugas itu kita kebanyakan mengenai tugasnya. bukan tidak boleh, maksudnya misalkan anak itu punya potensi apa, jangan kita paksakan, harus kumpulkan dalam bentuk tulisan catatan. Semua nggak begitu. Ada anak yang saya bisanya pakai tulis, bisa pakai video, bisa pakai tulisan, bisa pakai gambar, bisa pakai apapun. Iya, kreativitas anak itu dia tuh nyamannya pakai apa ya kita ikuti saja. Mungkin ada lagi yang lain. Nah, iya. Nyamannya mereka. Saya ingin bertanya, kira-kira saya boleh tidak Pak untuk membuat karyanya dalam bentuk mengcover lagu dalam bentuk tugas individu? Oke, tadi boleh, selamat. Ya, yang lain juga boleh individu. Nah ini dia nyanyi, tapi dia hobi nyanyi kan, tugas-tugas itu dia ganti sambil nyanyi gitu, padahal pelajaran informatika. Saya mau buat cerpen. Cerpen. Oke, anak-anak luar biasa. Tadi juga tahu ya tugasnya ya. Kamu tadi membuat cover lagu secara individu ya. Oke, kemudian ada juga tadi yang membuat. Kemudian kelompok juga jangan kita tentukan. Kelompok misalnya saya pengen individu, pas saya nggak mau buat kelompok. Kalau kita kan bisa berkelompok berlima sama sepadan itu belum tentu nyaman mereka. Saya pengennya ada yang berdua saja, ada yang pengen sendiri saja, ada yang pengen bertiga dan seterusnya. Nah, bebaskan saja. Tugasnya masing-masing. Senyamannya mereka lah ya. Senyamannya mereka. Supaya mereka juga berjalan.
ekspresi kemampuan biasa. Oh, oke. Jadi kalau satu orang 4 Iya, kelompok. kelompok. 2 orang. Stres. Suara minimal berdua. Pusing. Coba. Amin. Masih bapak kerjaan. Atau mungkin belum kita ketahui. Di sini kebukaan. Sekarang gue masih gemuk. Ya. Poin. Apalagi sekarang makin gemuk sekarang. Bisa aja Feni. Tapi bohong. Kemana? Bapak, Udah. Terus belajar. Sini ya, tengah-tengah. Si bapak ya, Pak. Jadi dia foto dari situ yang ada videonya, yang ada dia ini. Fotoin. ini dulu mau makan. Karena kasih. yang hamba pada Untuk mie. Buat PTK bisa presentasi yang di mana Tiga buat yang bagaimana PTK kita menyediakan tempat PTK Kalau foto PTK udah ada judulnya. fotonya Oke ya. Oke, kita lihat video yang kedua. Yang kedua ini, nah tadi yang saya bilang tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Ya ini ya. Ini foto saya waktu diklat kepala sekolah ini dulu 2021. Saya ambil. Insya Allah nggak sembarangan lagi nggak berarti menolak. Emang anaknya yang saya pilih yang begitu modelnya bisa dia. makanya ini tampaknya nyocol ya. Iya, ngocol. Ngocol. Masih ingat kesalahan sekolah yang telah kita buat di awal pembelajaran. Tapi dari awal tuh anak dulu aja ya. Iya. Ya emang dia gak susah dia ngomongnya. Nah, betul sekali Pak Yus. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Oke, Bapak-bapak sekali, kamu sudah bisa lebih bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan. Tapi nggak tahu deh anak-anak kita kira-kira bisa nggak dibuat begitu ya? Nah kemudian yang kasus kedua, pagi ini saya mengajar di kelas 10 KL1 saat saya sudah mulai pembelajaran 30 menit. Datang murid yang akan masuk ke dalam kelas saya, ternyata murid tersebut datang terlambat. Namanya virus lagi. Karena orangnya sama. Ini orangnya emang agak ngocol nih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yus. Selamat Mbak. Gitu emang begitu dia. Pak Yus, mengapa Bapak panggil kamu sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Pak Yus tadi sampai sekolahnya jam berapa? Jam 8, Mbak. Setengah 8. Nah, kalau sekolah kita itu sebenarnya maksudnya jam berapa sih? Jam 7 teng, jam 7 teng, berarti jam 7 tepat 7.00 ya. Oke, artinya kamu itu datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Sampai sih Mbak, berapa lama itu? Setengah jam. Wah, baik. Niat. Baik atau tidak baik? Baik sih Mbak, tidak baik. Oke, baik. Setiap manusia itu memang pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk Bapak nih. Bapak juga pernah datang terlambat saat menghadiri acara, gitu ya. Tapi di sini Bapak bukannya mau mencari siapa yang salah. Bapak mau membantu virus untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan virus datang sekolah. Ya, Ya? virus pasti punya alasan Iya, kenapa datang terlambat datang sekolah. Ya, coba ceritakan pada Bapak alasannya. Kenapa sih kamu bisa datang ke sekolah terlambat maksudnya? Itu teman-teman ya, Kayak si ini. kenapa kalau COVID belajar atau ngapain? Nonton Piala Dunia. Apa-apalah. Nonton ya. Karena nonton jadinya siang dibangunnya betul ya. Oke. Baik, Pak Irus masih ingat dengan kesepakatan